يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini saya akan mencoba membahas tentang sabar. Saya baca dalam sebuah kitab Daqaiqul Akhbar, ini wasiat atau nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa qala Ali bin Abi Thalib, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Beliau berkata, as-sabru ala salasati aujuhin. Sabar itu terbagi menjadi 3. Ingat bahwa sabar adalah perintah Allah. Al-awalu as-sabru ala ta'ati. Pertama, sabar dalam taat menjalankan perintah Allah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, menambah ketaatan, menguatkan iman, tentu saja hal itu tidak akan mudah, sebab musuh kita dari golongan iblis atau setan tidak akan membiarkan umatnya Nabi Muhammad taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita taat kepada Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh, kuat, istiqomah, dan bersabar. Wasani, dan yang kedua adalah as-sabru alal maksiati. Kita pun harus sabar menghadapi kemaksiatan. Tentu kita akan digoda dengan banyak dosa. Tentu kita akan diajak untuk berbuat maksiat. Nah, ketika kita menghadapi kemaksiatan, mata kita, telinga kita, hati kita, jiwa kita, raga kita sekalipun harus bersabar dan berpegang teguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak terjerumus kepada lembah kemaksiatan. As-salisu as-sabru alal musibah. Ketiga adalah sabar ketika kita ditempa oleh musibah. Ketika kita diuji oleh musibah, usaha kita gagal, orang yang kita cintai meninggal, kemudian pekerjaan di PHK, atau apapun, musibah, penyakit, dan sebagainya, kita pun harus sabar. Sebab manusia pasti akan diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, paman sabaro ala ta'ati atau Allahu Ta'ala mi'ata darajah. Barang siapa yang bersabar kepada Allah ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala baginya 100 derajat. Kullu darajatin ma baina sama'i wal ardi. Setiap 1 derajat dari 100 itu sebanding atau bahkan lebih baik dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini buah kesabaran. Maka berat, tetapi dengan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sabara anil maksiati atau Allah Ta'ala yaumal qiyamah situ mi'ata darajatin. Dan ketika orang bersabar dalam maksiat, menahan diri tidak terjerumus dalam kemaksiatan, maka Allah akan ngasih baginya di hari kiamat nanti 600 derajat. Kullu darajatin ma baina sama'i wal ardi. Setiap 1 derajatnya itu menyamai atau sebanding dengan karunia yang Allah berikan di langit dan di bumi. Masya Allah, luar biasa. Waman sabar alal musibah, dan barang siapa yang bersabar ketika diuji dengan musibah, atau Allah Ta'ala ajrohu bighairi hisab, pahalanya adalah lebih hebat lagi. Orang tersebut akan Allah kasih pahala ketika nanti kelak di yaumil akhirat, di timbangan amal, di yaumil hisab. Orang ini tidak akan dihisab sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bersabar menjalankan ketaatan, mudah-mudahan kita bersabar menjauhi kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita pun bersabar ketika kita tertimpa oleh musibah.
Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya, khususnya umumnya buat sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, share video ini ke orang lain. Anda posting kebaikan, Anda share kebaikan, sama dengan Anda berbuat kebaikan atas nama diri Anda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daruini. Ini kewajiban dalam kitab kajian tauhid. Wajib orang Islam itu meninggalkan 4 pertanyaan tentang Allah. Faidatun mantaroka arba'a kalimatin kamila imanahu aina wa kaifa wa mata wa kam. Barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan tentang Allah, tentang zat Allah, maka dia dikatakan sebagai orang muslim yang sempurna keimanannya. Apa saja pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan tentang Allah? Pertama adalah aina, di mana Allah. Kemudian wa kaifa, dan bagaimana Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Ketiga wa mata, dan kapan Allah itu, kapan ada, kapan berakhir. Wa kam, dan berapa. Fa in qala laka qailun, maka jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang tentang Allah, ainallah, yang bertanya di mana itu Allah, fajawabuhu laisa fi makanin, maka kamu cukup dengan menjawab kepada orang yang bertanya tersebut, laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun, sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan tempat dan Allah pun tidak terkekang oleh waktu. Atau Allah itu tidak membutuhkan waktu, tidak diliputi oleh waktu. Kemudian wa in qala laka kaifallah, maka jika ada orang yang bertanya tentang bagaimana wujud Allah, bagaimana rupa Allah, faqala, maka kamu jawab, laisa kamislihi sayun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah atau menyamai Allah. Wa in qala laka matallah, dan jika kalian ditanya kapan itu Allah, faqala lahu faqullahu awalu bila ibtida'in, Allah itu tidak ada awal dan tidak ada yang mengawali. Wa akhirun bila intihain, dan Allah tidak ada akhir dan tidak akan berakhir. Artinya tidak ada awal dan tidak akhir. Ketika dunia sudah diciptakan atau yang lainnya sudah diciptakan, Allah itu sudah ada sebelumnya dan tidak ada Allah sesudahnya. Wa in qala laka qailun, dan jika ada yang bertanya kepadamu tentang Allah, kamillah, Allah itu berapa? Tentang bertanya tentang kuantitas Allah, faqullahu wahidun, maka katakanlah Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu wahid, Allah itu ahad. Laman qallata, tidak ada kewajiban orang bertanya tentang itu. Qul huwallahu ahad, dalilnya adalah katakan olehmu dia Allah adalah yang esa. Itulah kewajiban orang Islam untuk tidak bertanya tentang 4 hal ini. Maka jika kita tidak bertanya tentang 4 hal ini dan tidak meragukan lagi tentang zatnya Allah, maka iman kita adalah iman yang kamilah. Semoga iman kita terjaga dan sempurna sampai iman kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika kita menghadap Allah kelak di yaumul akhir. Sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjut pada kajian kitab Bughyatul Mustarsyidin. Selalu ada pertanyaan, bahkan kita selalu dipertanyakan bahwa hukumnya bid'ah setelah sholat kita
mengusap muka kita. Ini ada sebuah keterangan, sebuah dalil buat kita untuk menangkal pernyataan bid'ah tersebut. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 49, faidatun ruwiya Ibnu Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Mansur bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masahu jubhatahu bikaffihil yumna. Rasulullah tuh kalau sudah selesai melaksanakan salat, maka ia mengusap dahinya oleh tangan sebelah kanan. Suma amaro ala wajhihi hatta ya'ti biha ala lihyati syarifati. Kemudian dia melewatkan mengusap wajahnya sampai ke ujung janggutnya yang mulia tersebut. Jadi ini dalilnya. Wa qala, kemudian beliau setelah itu berdoa. Doanya, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazana wal ghamma. Allahumma bihamdikan sarabtu wa bizambi i'tarabtu. A'udzubika min syarib tarabtu wa a'udzubika min juhdi bala'id dunya wa azabil akhirah. Itulah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad setelah beliau selesai sholat, mengusap wajah sampai janggutnya. Kemudian dia berdoa. Semoga bermanfaat buat kita sekalian.